nggak profesional, arahin senjata ke temen sendiri. Aku kan nggak tahu, aku nggak pernah pakai gini-gini. Bukan ke sini. Kemana dong? Sini sekalian nih. Apa tahu dia? Hei, siapakah engkau Kisanak? Apa yang Kisanak lakukan di rumah orang? Yang di rumah mirip orang? Ya. Begini ya, terus terang Baen, saya sebenarnya tidak ngapa-ngapain. Ini dari logatnya orang Sunda nih. Udah medok gitu, Pep. Bukan. Saya cuma main aja. Oh, dia cuma main doang. Main nggak apa-apa aja, lah. saya nggak buat apa. Bapak ngomong agak jauhan, Pak. Muncratnya banyak amat. Loh, Kan tadi perjanjiannya pakai kuah di belakang. Bapak cuma main doang. Kan ini pintunya dikunci tadi. Maaf, Pak. Siap. Jadi ternyata Anda yang selama 25 tahun menghabiskan makanan di acara Bukan Empat Mata. Lu kalau mau galak mesti pinter. Ini acara baru 12 tahun. Ini kan ceritanya itu biar keren. Biar keren bukan keren, kelihatan dongo malah. 12 tahun. Baru. Udah, Pep. Kita panggil yang punya rumah. Oke. Biar dia Jangan diomelin. dong. Sini. Jangan dong. Sini Pak De. Pura-pura Oke. Langsung aja pemirsa, kita panggil yang punya rumah. Mas Tukul Arwana. Ya, udah. Tadi saya dengar kok pada senang bagi-bagi hadiah itu gimana ceritanya? Ya, Nah, ini yang gua salut ya. Iya. Datangnya yang punya rumah kan Tukul Arwana. Iya. Bukan kayak nyambut yang punya rumah. apa dong? Kayak nyambut pengantin sunat. Rame ya, rame. Rame. Kita buka dulu aja. Buka. Ketemu lagi nih, bukan Pak? Ini ada apa kok tiba-tiba biasanya kita bertiga kok ada ini kenapa? Ini Mas. Karsondol, Ya, Pak. kampret lagunya Kus Plus itu gimana ceritanya? Oh, ada Yang mana? kampret. Iya. Kan Arlo bahasa Indonesianya kan Iya, ada. gimana misalnya? Kelelawar sayapnya hitam. Ini bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Anak kampret swiwinair. Loh. Ini kok ada kampret di sini? Kenapa? Ini Mas. Ini siapa? Ini tiba-tiba Nah itu aku nggak tahu. petunjuk ada di sini. Atau jegagi ini loh. Tiba-tiba. Ujuk-ujuk itu loh. Sebetulnya yang jujur saya ini cuma silaturahmi. Silaturahmi. Silaturahmi makanin makanan orang. Iya Mas. Dia makanin makanan di meja. Kebiasaan temen-temen ini. Ini di rumah saya itu udah kebiasaan seperti itu. Kalau ada kerjaan dia nggak mau kerja, tapi ada makanan dikerjain. Oke, baik, tema kita pada malam ini temanya adalah don. Apa? Don. Apa? Don. Apa? Don. Kalau cowok don, Kalau cewek, kalau dia don. Sini. Kalau senjatanya cowok itu kalau bunyi 1, 2, 3 don. Kalau kamu gimana? Don. Mas, Dar. dari cara megang cowok begini. Iya. Wow. Coba. Coba lu megang. Pura-puranya nggak butuh. Iya. Tapi kalau sudah dikasih langsung dicocok. Tambah. Kamu kembali ke Habitatnya. mana? Taman loh. Nah, kamu udah nggak di taman. Berarti. Yo. Saya Ya. kembali. Kamu kembali kemana? Ke Golden Water. Apa? Banyumas. Dan maaf. Tepuk tangan sekarang. Nih.
Ya Mas. Vega dan Baby gimana Iya. kalau menurut dirimu? Ini kamu kan biasanya kalau artis-artis sudah seperti Vega ini sudah Mas. ditawari untuk ini perbakin nih ya. Oh, Persatuan Badak Kinclong gitu ya. bukan. Kan itu artinya. Kalau itu buat gue nggak usah ditawarin lagi, Mas. Apa? Udah. Batu kinclong. Ya. Apa Mas? Mungkin Vega udah belajar cara nembak-menembak, kan banyak artis-artis perempuan yang seperti kayak Belajar nembak ya, Mas? Ini Siapa? siapa namanya? Artis Siapa, wanita Mas? yang siapa tuh? Hamdan ATT. Beb. Hamdan ATT. Hamdan ATT itu malah komandannya. Kan kalau aku ditelepon sama Hamdan tuh, halo Dan, enggak tanya Hamdan ATT itu. Kirain komandan. Jadi artis-artis cewek Banyak yang lah nembak. ya, sudah banyak ya. Aku takut Mas belajar nembak. Kenapa? Karena nembak hati kamu aja aku belum berhasil. Pemirsa, bintang tamu saya yang pertama ada seorang wanita cantik dan seksi, dan Iya. siapa sangka di balik sikap feminimnya si cantik ini suka menembak. Wow. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Baby Margareta. Walking down the street, pretty woman, the kind I like to be, pretty woman. Won't you pardon me, pretty woman? Couldn't have a seat, pretty woman. Pemirsa, penasaran kenapa Baby Margareta suka menembak? Kabarnya masalah dengan sang pacar. Jadi pemicu Baby suka menembak. Dan kemana tetap bukan Pak? Pretty woman, walking down the street, pretty woman. Tapi siap? Atau mungkin dimasukin sini ya. Ini kayak peluru gitu ya masuk sini. Iya, iya. Tuh nggak begini. Tapi siap ya? Siap. Ya, Beb, Beb. Beres Beb. Jangan bercanda ya. Oke, jadi berangkat. Selamat malam untuk si cantik Baby Margareta. Nice to meet you again. How are you tonight? Fine, alhamdulillah sehat. Luar biasa. By the way, dirimu ini kan cewek feminim nih. Maaf nih aku ngomongin cewek ya, yang cowok sebentar ya. Lu cowok apa cewek? Ih, Cewek. Eka mah cowok tulen. Cowok tulen bibirnya ngondek kayak gitu. Ini cowok tulen itu Dodi nih. Dan sekarang ke benang merah ini. Emang bener ya dirimu ternyata juga suka olahraga ekstrim ya? Olahraga ekstrim seperti apa aja tuh? Suka naik gunung juga katanya nih, monggo. Ya. Emang dari remaja emang udah suka olahraga ekstrim. Kan ini cuman casingnya doang perempuan, dalamnya laki. Dalamnya loh. Wah, operasinya berhasil. Bukan maksudnya tuh jiwanya tuh Oh, suka jiwa. yang adrenalin rush gitu. Ya, dari SMA udah ikutan self defense, bela diri tarung derajat. Subhanallah. Waduh. Terus suka jet ski juga, rafting, parasailing suka. Wah, luar biasa. Ini para bolanya juga. Para hadirinya udah olahraganya. Iya. juga. Jet ski Lo juga dia. Parah banget. Kalau ini kan naik gunung, kalau aku juga suka naik gunung. Gunung yang mana? Maksudnya Apa ya? gunung apa Gunung katanya? yang mana? Apa ya? Gunung mana? Gunung Kan mana? banyak, kalau gunung tuh banyak. Apa ya gunung mana ya biasanya aku naik yang mana? Ya gunung yang mudah didaki aja. Main susah-susah nunggu yang susah didaki. Balik kanan. Untuk Baby nih. Ya. Salah satu olahraga ekstrim yang setahun belakang ini dirimu geluti adalah menembak. Iya. Gimana cerita awalnya? Emang bener gara-gara stres persoalan dengan pacar? Monggo. Iya sih awalnya emang stres, banyak pikiran kan, emang lagi ribut sama mantan. Ya. Nah dari situ teman ada yang ngajakin latihan nembak. Terus udah coba latihannya ternyata seru juga, stres langsung hilang. Persoalannya apa dengan pacar? Kan Iya. kamu bisa konsultasi dengan saya, siapa tahu aku bisa konsultasi. Loh, saya ini selain ngelawak, saya bisa membenahi bengkel cinta lah ya ibaratnya.
Bengkel Dia orang orang dari cinta. situ. Dia ngomong tuh kayak pengalamannya banyak pacaran ya. Lu punya persoalan apa sama gua tanganin deh cepet deh. Cepet apa? Cepet bubar. Cepet selesai persoalan. Horor. Loh bubar kejelekannya tapi ngumpul kebaikannya. Bilang amin. dong. Apa yang pemicu ini persoalan? Masalahnya Boleh tahu. apa? Apakah ada pihak ketiga? Hah? Atau Ya nggak mungkin, ini ditinggal nyari seperti ini turunnya 3 juta tahun sekali. Iya masalahnya sih terlalu complicated, susah, nggak ada orang ketiga. Ini sebenarnya masalah prinsip aja sih, masalah. Ya ada Berapa tahun perbedaan. waktu itu hubungan? 5 tahun. Waduh, itu lama banget. Iya, itu. makanya berat banget kan. Akhirnya pelariannya aku ke Nembak. olahraga. Olahraga, terus kebetulan temen ada yang ngajakin latihan tembak. Ya udah kenapa nggak dicoba? Karena kadang aku suka olahraga yang ekstrim yang istilahnya berbau-bau tantangan. Iya, iya. Pengen coba, begitu udah coba, ih ternyata seru nih. Keterusan sampai sekarang, Luar. sampai putus udah tetap lanjut latihan Iya. nembaknya. Sekarang masih sendiri atau sudah ada Iya, yang, Ilah. memfollow ya? Mengikuti. Atau membeside itu? Atau mengimpili? Apaan, Bapak? Enggak, karena kalau masih single di sini ada lah ya, ada berang-berang yang anu lah. Berang-berang yang nggak bertanggung jawab. Ada sih, ada tapi masih pendekatan. Ya doain belum, aja belum, deh. belum klik lah ya. Ya, doain masih aja. boleh lah. Nggak Silakan. usah ini mas, maksudnya nggak usah dipublikasiin dulu nih nggak Apa? Oh iya ya. Iya. Iya, tapi Mang nggak lo. jadi ya bener. Hah? Mang lo. Ya, Lu tanya ngaca aja. nah di comberan sana. Kembali ke pemirsa. Penasaran seperti apa aksi Baby Margarita saat latihan menembak? Saya punya cuplikan berikut ini. Yuk. Wih, keren. Luar biasa ya. Mantap ya. Luar Keren loh. biasa. Keren ini. Ini malah ngeliatin Oh, yang boleh, apa? boleh, boleh. Mbak Baby itu sebelum kan itu bisa dibilang sangat berbahaya ya. Itu sebelum memegang itu dikasih arahan dulu nggak? Iya, semua ada pengawasan dari instruktur. Oh gitu. Jadi dia diajarin. Instruktur. Diajarin dulu semua dan Tapi tetap didampingi kan pada tetap saat- didampingi. Selama pelatihan ada didampingi. Tapi senjata itu nanti dibawa pulang sampai rumah atau dikembaliin lagi? Dikembalikan lagi. Oh pinjem. Karena kalau misalkan beli, nggak kebeli, mahal banget itu. Ah ya, kalau Margarita sih kayak gitu sih, tinggal ngambil kantong di sebelah kiri aja. Asik. Sebelah kiri, yang ini maksudnya sebelah kiri. Boleh ngambil sendiri ya, nggak apa-apa. Nanti keliru senjatanya. Yang diambil pis. Ini kalah. Untuk Baby, saking sukanya sama nembak, kabarnya dirimu selalu menyempatkan latihan di tengah padatnya jadwal syuting. Is that true? Mas merapat, Mas. Ini Sini. penyakitnya keluar. Ini dari dulu Mang Baby itu sama saya tuh ada ini ya. Ada rasa, Mas? Ada chemistry. Iya ada chemistry, cuma belum dipertemukan iya. secara ini. Kedua belah pihak aja. Oh, gitu. Ya, kalau dulu sih bisa seminggu sekali latihan. Tapi berhubung sekarang sibuk lagi banyak pemotretan sama syuting. Sebulan 2 kali udah Cukup ya. cukup gitu. Udah Sekali gitu latihan emang berapa lama durasinya? bisa 2 jam, 3 jam lama, lebih. Itu Karena kan itu butuh konsentrasi tinggi, udah gitu biayanya juga mahal, jadi nggak bisa sering-sering. Betul. Waktu saya di West Point sama di Fort Benning, loh, kamu tahu nggak? Yang dikirim ke Ranger itu hanya Pak Saiful Rizal dan Tukul Arwana yang di sana mereka sama beliau-beliaunya lihat. Maaf, Mas Tukul jadi apanya, Mas? Loh, saya yang mengizinkan mereka. Gaya. Gaya Gaya bener. Nggak sembarangan. Luar biasa Di sana loh. lulusan Ranger itu nggak sembarangan tanya bapak-bapak Kopassus ini. Pak Saiful Rizal ini. Pak Saiful. Loh. Yang Yang Mas komandan saya di Makayasa leting 75 Alfa Juli itu sama saya sama tuh. Cakep, Itu harus cakep. fisiknya 1 lawan 30 orang tuh. Wah. lu khusus ngelatih apa Mas di sana? Saya Mas? ngerti anjing pelacak kan. Tuh kamu. Balik ke laptop. Pemirsa, bintang tamu
tamu saya selanjutnya juga seorang artis yang suka dengan olahraga menembak. Bakat menembak diperolehnya dari sang kakek yang merupakan seorang tentara. Seperti saya juga TNI ya, Tukul Nasional Indonesia. Jadi siapa dia? Kita sambut Coki Sitohang. Gimana? Coki Sitohang dan Coki siapa? Sitonggo. Sitonggo. Baik. Dicadangi sini. Kembali kalah. Cadang sini dong, malah diginiin, malah ditarik sama dia. Selamat malam untuk Mas Coki Sitohang. Selamat malam Mas Tukul Arwana. Subhanallah. Mayor Jenderal Tukul Arwana. Soalnya yang satu letting sama Mas Tukul semua minimal udah bintang 2. Timorandi, letting 84 saya. Ya, 84. Pas, alhamdulillah. Pak Agus Tomo, Ya, ya, alhamdulillah. Pak Herindra, luar biasa. Pak Rinda 87 Mas. Oh, sudah pindah berarti ya? Oh, lettingnya Pak Beni berarti. Letting Pak Beni. Kira kontrakan pindah. Lindam 9 sana Udayana ya. Udah pindah belum sekarang Pak? Alhamdulillah. Kembali kalah. Sudah lama nggak ketemu sama adiknya, apa kabar? Woi, Kakanda selalu baik Kakanda. Alhamdulillah. Meskipun kita jarang bertatap mata, tapi Kakanda selalu ada di hati saya. Di hati saya. Itu berarti bukan di sini. Ini di sini belakang. Ini namanya di kepala saya. Untuk Mas Coki nih. Iya Mas. Langsung saja nih. Jadi beneran nih Mas Coki ini sudah 4 tahun belakangan rutin olahraga menembak. Gimana ceritanya? Ya betul. Awalnya memang senang karena rekan-rekan saya latihan menembak, kemudian saya diajak, saya ikut, kemudian mulai praktek. Karena dari dulu waktu kecil sempat diperkenalkan juga senjata, tapi baru nyobain begitu dewasa. Waduh. Begitu udah nembak sekali, dar, asik. Kedua, dar, enak juga. Selebihnya jadi rutin. Jadi 4 tahun terakhir ini gitu. Tapi kalau nggak punya ini apa mental yang kuat kadang-kadang lupa diri malah jadi suka nembakin orang sembarangan. Oh boy. Harus punya ini kan jiwa mental yang ada sudah psikotesnya kan harus. Iya betul. Orang-orang yang megang senjata nggak sembarangan. Mereka adalah orang-orang yang pasti sudah teruji mentalnya. Iya. Apalagi kalau mau punya izin senjata dan lain sebagainya itu udah jauh ke depan. Kalau kita kan hobi saja. Betul, Jadi ikutin aturan aja. Ya gampang lah. Ya. Bahaya ya kalau misalnya emosional gitu, bahaya kalau dikasih itu. Mau ngapain nembak, mau ngejago? Enggak kan Iya, ini iya. buat melatih Olahraga. diri, emosional kita dilatih, kesabaran kita dilatih, itu yang penting dari menembak. biasa. Ya. Nih bener-bener terlatih. Saya bukan yang terbaik tapi yang terlatih. Makanya jadi kepilih luar biasa. Luar biasa. Berani benar berhasil. Iya, berani benar berhasil. Itulah logo atau moto-motonya ya. Betul, ya. Luar biasa. Kultor memang luar biasa. Kembali ke kegemaran dan bakat menembak salah satunya berasal dari keluarga yang merupakan keturunan tentara. Betul. Terus, Jadi kakek saya almarhum adalah perwira angkatan darat. Subhanallah. Dan memang beliau itu pejuang dulu. Tugasnya di Kodam 3 Siliwangi. Memang sangat senior, jadi waktu dari kecil saya diperkenalkan bagaimana menjadi orang yang disiplin, yang mencintai negara, mencintai keluarga, tentu mencintai Tuhan, dan dari sana tertanam jiwa nasionalisme yang besar. Makanya saya pengen jadi tentara gitu merah dari dulu. putihnya di dalam. Iya, di dalam. Jadi kalau di black ini merah putih. Tepuk tangan. Iya. Dengan bakat dasar menembak Iya. yang dirimu punya, saat latihan masih saja menemui kesulitan. Kesulitan seperti apa nih? Ya memang saya percaya prinsip practice makes perfect. Jadi orang semakin rajin latihan, yang tadinya nggak bisa jadi tekun dan bisa jadi lebih baik. Betul. Masalahnya kan kita ini bukan atlet menembak, kita hobi aja. Nah, hobi pun belum tentu harus rutin. Jadi setiap kali kita mulai pegang senjata lagi, penyesuaiannya adalah harus melatih emosi, kesabaran, kemudian juga ketenangan. Karena nembak itu fokus ketenangan. Betul. Kita nggak bisa didorong dengan buru-buru, Jeda. kecuali sudah profesional. Reaksi tembak cepat dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Ya itu kesulitannya, menyesuaikan diri kembali lah. Wah, tidak mudah kan.
Gimana? Kepengen? Happy? Tergiur? Vega tergiur? Bertanya malah, Pengen Mas. ya. Ya boleh. Mas Coki atau Mbak Baby, Ya. itu jenis senjata apa aja nih yang pernah dipegang nih? Baby apa? Pertanyaannya Saya tanya. kalau pistol saya latihan biasanya pakai Glock atau Sig Sauer. Oh, Glock ya. Glock atau Sig Wah, Sauer. kamu ngerti blok ya? Glock. Bukan itu minum. Aus. Nih, congcorang tuh kalau ditanya kayak gitu. Cong. Kalau Glock keren Glock. Glock paling yang paling sering digunakan ya. Iya, sama FN Glock yang 9 mili, terus Walter PPK kaliber 32. Tuh. Sama Senpi yang yang laras panjang. Rifle. Itu 55. Itu jenis-jenis beras Jenis-jenis beras banyak plastik ya? itu. Bukan, Ah, itu yang sintetis, beda. ini larinya ke bulog malah nih. Bukan beras plastik ya, bukan. Itu katanya emang tidak dihentak ya, tapi diremas ya? Apanya? Pelatuk. Ya, biasanya yang diremas itu kan bukan pelatuk. Enggak, maksudnya nggak dihentak itu kan kayak... Ya, jangan kayak- dihentak betul. Memang Kayak, pelan. kayak diremas gitu kan ya? Betul. Tapi hanya jari yang meremas satu saja wah. begitu. Iya, maksudnya... Jadi satu atau dua? Satu. Pelan ya, pelan tuh nikmat. Karena kalau kita menghentak begini kan deng goyang. Ini kadang-kadang pikirannya kotak. Maksudnya cara menikmatinya itu bener-bener bener apa dikatakan itu? Iya, benar. Betul. Karena hentakannya Ya. tuh udah. Maka dikasih kayak itu ya, Iya, iPhone apa namanya? Earphone-nya. Earphone. Nah. Biar nggak pengang ya, Mas. Headphone. Iya. Earplug. Iya. Kan suaranya keras sekali kan. Kemudian pakai kacamata juga supaya mesiunya nggak kena ke mata. Ya, betul. Asapnya. Iya. Dan itu Kasih senjata- kapas di sini sama sini. Benar. Sini. Diikat langsung ya. Wah, horor. Horor, Mas. Biar yang main dulu ya. Kamu mau nggak? Ntar nggak bisa melihat uang 75. Pemin. Untuk menguji kebolehan Baby Margarita dan Mas Coki Sitohang dalam menembak, saya akan tantang mereka untuk menembak kaleng-kaleng secara tepat. Yuk, luar biasa. Kaleng. Ini mereka memang sudah terlatih. Ladies first itu. Kamu dari rumah saya aja. Tembak. Ladies first, ladies. Rezeki. Iya, mau tanya. Majuan lagi boleh. Nah, di situ. Lagi. Pas di sini, lagi satu lagi. Oke. Ya. Waduh. Sabar Mas. Apaan sih, Pep? Kok Pep jangan? Luar biasa. Very good. Winner. Wah, Mas waduh, Coki. ini seniornya ini. Gawat ini, Silakan. gawat ini. Pepi, Ini Mas. gantengnya dari Pak Gustomo ya. Mas Agus. Ya, Pak. Oh iya, saya bisa melakukan itu. Ya. Mas Coki. Iya. Tolong kenain sini. Ya, kalau sini ya. Oke Mas, siap Mas. Ya. Tapi siap? Atau mungkin dimasukin sini ya. Ini kayak peluru gitu ya, masuk sini. Iya. Tuh, ngapain? Tapi siap ya? Siap. Ya, Beb. Yes, Pep. Jangan bercanda ya. Luar biasa. Keren. Aduh. Sukses selalu. Keren. Tapi Vega pengen nyoba? Enggak. Vega dulu, ladies first Loh, dulu. aku nggak bisa. Mas. Kamu belajar Iya, Mas. Mas, coba pakai bambu runcing. Di situ, Mas. Lagi. Asik. Tadi dulu. Mas. Pak, emang lama banget Pak untuk atur posisi doang? Enggak, maksudnya biar fokus, biar sentralnya, Pak. Jadi gimana, Mas? Mbak Vega. Tangannya bersisik ya? Tapi agak ke sini dikit. Oh, sini ya. Lama Simetris biasa. Ya. Tangan satu boleh ya, Pak ya? Boleh. Loh, yang bagus dua nggak Oh, bisa. dua. Boleh main satu boleh. Ya, belajar semua dua. Kan hentakannya tuh biar bagus. Ya. Gimana? Ya ampun. Hebat. Bisa begini. Luar
ngepel banget. Yang pas, yang fokus. Pakai yang mega, jangan lembut banget, muka kasar. Mau doang, nggak mau. Orangnya pemarah. Pemirsa, setelah ini saya akan kedatangan 2 perwakilan TNI Angkatan Darat yang kemarin berhasil menang kompetisi menembak sedunia. Don't go away, tetap di Bukan Bat, Mas. So wake me up when the leaves all over. When I'm wiser and I'm older. Lord, it's time I'm inspiring myself. Didn't know I was low. Oke, masih di Bukan Bat, Mas. Untuk Baby dan Mas Coki. Tadi Baby dan Mas Coki sudah menyebutkan jenis senjata yang dipakai untuk latihan. Tapi senjata yang paling sulit digunakan tuh yang mana? Monggo dari itu. Yang paling sulit itu yang senpi ya, yang FN Glock itu. Susahnya di mana itu? Karena kan perlu keseimbangan Benar. tangan sama badan, terus fokus, konsentrasi, emosi juga, pengendalian emosi. Sama-sama senjata. Apa karena beratnya senjata atau karena Nggak berat justru. letusannya atau apa? Ledakannya emang cukup kencang. Terus hentakannya juga, Lah, dirimu seneng yang kenceng apa yang pelan? Enggak, ledakannya. Senang yang kenceng dong. Yang kenceng dong. Enggak. Yang kenceng mah. Iya. Ngapain ke aku deketin? Ledakannya ya. Ledakan. Terus apa lagi? Iya, paling senang itu, paling suka. Kalau Karena bunyi kan ledakan itu pengaruh dari pelurunya nggak? Kenapa? Biasanya? Enggak ya? Ngaruh. Apa? Ya, iya, gede Dari- kecilnya pelurunya. Iya, berarti ngaruh kan? Kan gue nggak tahu, Pep. Biasanya pakai balon air, terus gitu. Wah. Ngaruh berarti ya? Iya. Mas Coki, monggo. Saya sama seperti Mbak. Memang senjata pistol itu memang membutuhkan lebih banyak keseimbangan. Karena posisi kita menembak juga kan harus benar ketika tangan kita dua-duanya ke depan. Maka kekuatan lengan ini kan memang harus bagus menopang. Nah, kalau pakai senjata laras misalnya seperti MP5 atau M4 gitu, itu lebih seimbang karena ada penopang di bahu. Atau mungkin pakai senapan bukan pindad yang SS2, senapan serbu 2 gitu, biasanya ditaruh pada tripodnya, kemudian kita mulai tinggal didik, itu kan sudah ada penopang. Tapi kalau pistol benar-benar di ujung tangan dari lengan ini sampai ke depan tuh harus seimbang. Betul, lalu kekuatannya ada lemah dikit ya bisa turun ya nggak Bisa, fokus, betul, ya. betul. Iya. Karena faktor angin juga bisa Ya. Oh, angin. pelurunya, jadi meleset. Pengaruh juga. Pengaruh. Apa? Silakan. Ini pertanyaan lagi, maaf Mas. Untuk Bill sama Pak Coki pernah mengalami api gitu? Pernah nggak mengalami Saya sih belum pernah, saya belum. Semuanya sampai ya. semuanya dengan safety prosedur. Awal-awal kami latihan selalu ada instruktur yang menemani. Kemudian latihannya juga jangan sendiri, rame-rame ya, supaya ada antusiasnya lebih nambah gitu, excitement. Sejauh ini sih safety prosedur lah, belum pernah cedera. Iya, sama sih belum pernah. Cuman kadang suara ledakannya itu yang bikin kaget. Kadang kalau lagi ngelamun, dark langsung kaget. Kayak gitu Kamu aja. lagi nembak tempat-tempat yang ngelamun? Iya kan kalau waktu itu kan waktu awal-awal latihan nembak pas lagi galau. Jadi banyak kagetnya gitu. Udah nanti kapan-kapan kita berdua latihan tembak-menembak. Lebih fokus. Pemirsa. Ini paling seneng kalau pas aku bawa senjata ya kamu ya. Kenapa, Mas? Senjata air. Dalamnya ada ini mericanya sedikit. Oh, kacang hijau. Ngomongin tentang tembak menembak. Malam ini saya kedatangan 2 orang perwakilan TNI Angkatan Darat yang baru-baru ini berhasil menang kejuaraan menembak sedunia. Subhanallah. Puji Tuhan berkati luar biasa. Yaitu langsung aja kita sambut Letnan 2 Infanteri Safrin Siombing dan Serda Misra.
biasa. Silakan. Waduh, doreng-lorengnya aja luar biasa ya. Kembali ke selamat malam untuk Leda Siombing dan Seda Misran. Selamat datang di Bukaan Pak Mantap. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik mas. Alhamdulillah baik. Ya, dan alhamdulillah kita menang ya. Doa kita bersama-sama rakyat Iya. Indonesia ya. Iya. Di Australia waktu itu ya. Berarti ketemu sama saudara saya kanguru di sana ya. Saya kan ngambil di Australia National University, saya ngambil bahasa ya. Kanguru sama koala ya. Untuk Letnan Dua Siombing dan Seda Misran, langsung saja. Saya membaca berita kemarin ada kabar membanggakan dari TNI Angkatan Darat yang ikut kompetisi menembak di Australia dengan 10 medali emas. Subhanallah. Gimana ceritanya nih, monggo? Subhanallah. Pertama-tama kami ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas prestasi ini. Sebetulnya bahwa kemenangan ini bukanlah kami sendiri yang berbuat, tapi waktu kemarin kita juga tampil di sini adalah doa seluruh rakyat Indonesia mungkin mendengar apa yang kita sampaikan kemarin, dan terbukti kita bisa menunjukkan kemampuan itu, dan sedikit ada prestisinya sedikit karena yang kita pakai adalah senjata buatan dalam negeri. Itu saja. Jadi kami ucapkan terima kasih juga kepada Angkatan Darat ya yang mempercayai kami untuk mewakili Angkatan Darat ke sana dengan rekan-rekan juga, yang mana prestasi itu juga bisa sedikit mengangkat TNI Angkatan Darat khususnya di event seperti ini yang mungkin setiap tahun juga memang dilaksanakan. Lomba ini adalah dalam rangka ulang tahun TNI Angkatan Daratnya Australia, tapi mengundang seluruh Angkatan Darat di seluruh dunia seperti itu. Contoh. Luar biasa. Jadi kita dilihat oleh seluruh dunia TNI di seluruh dunia. Luar biasa. Kalau dari Pak Misran mungkin mau nambahin? Ya, kita diikutin dengan 16 negara dan 17 kontingen. Dan Australia sendiri mengeluarkan 2 tim, yaitu yang gabungan dengan New Zealand, kemudian Australia sendiri. Dan semua itu juga kita berkat doa masyarakat Indonesia dan khususnya TNI Angkatan Darat. Maka itu kita bisa mendapatkan juara umum 1. Luar biasa. Yang paling banyak itu negara mana? Indonesia yang 30 atau medali. mungkin ada yang lebih medalinya? Indonesia yang paling banyak. Indonesia mas 30. Temen. Luar biasa. Untuk Seda Misran. Seda Misran sendiri berhasil menyumbang 7 medali emas dalam kompetisi tersebut. Gimana? Tapi di koran di gambarnya langsung wah dikasih plak gambarnya, tak lihat di fotonya itu. Artinya subhanallah. Iya, penghargaan. Monggo. Gimana ceritanya? Ya, yang pertama saya berterima kasih kepada pimpinan saya yang udah menyiapkan kita semuanya di dalam lomba tembak ASAM 2015 ini. Yang latihannya tempatnya di Cilodong, dan kemudian kita juga latihan keras, dan semua itu kita mempelajari materi yang ada di lomba tembak itu, dan kemudian saya mendapatkan alhamdulillah berkat doa masyarakat, kemudian TNI AD mendapatkan 7 emas, 1 perunggu untuk perorangan sendiri. Perunggunya cuma 1. Ini kamu dapat pernah besi karatan waktu itu ya? Saya dulu waktu lomba mingkem aja saya Menang mas. jarang menang. Susah ya mingkem ya mas. Susah. Alhamdulillah. Akhirnya harus belajar SIM, surat izin mingkem, akhirnya dapat. Juara. Surat izin mencium akhirnya. Kamu tuh mencium kereta api sana. Kereta api lewat kamu cium, apa kabar? Kalau boleh ngelanjutin yang tadi artikel tadi mas, apa sih rahasianya supaya bisa yang tadi kan mengalahkan Amerika dan juga Eropa? Indonesia kan urutan pertama, apa mas rahasianya nih? Pertanyaannya bagus. Kalau kita bukan mengalahkan Amerika dan Eropa menurut saya. Kalau dalam olahraga menembak itu yang kita kalahkan diri kita sendiri. Gitu. Tidak mengalahkan mereka karena kalau kita tidak bisa menguasai diri dalam olahraga menembak ini, saya rasa kemampuan yang selama ini kita dapat dalam latihan tidak Sia-sia ya?
sia-sia, tidak. Apalagi grogi ataupun ya mungkin dari segi psikologi kita mental tanding tidak ada, berarti di sini jatuhnya kita. Jadi yang dialami kami mewakili Asam ini, yang kami berdua dengan Pak Misran ini, ya mungkin ada pun sedikit kendala di sana, mungkin hal-hal yang di luar teknis, tapi bisa kita atasi mental mungkin dari hasil latihan yang kita dapat seperti itu. Biasa. Pak Jombo ini selalu humble terus, nggak pernah menonjolkan, selalu ya mengalahkan diri sendiri. Karena kalau kita bisa mengendalikan nafsu, kan nafsu tuh waduh, kayak ibaratnya kayak asap. Tapi hilang dengan sendirinya, tapi jangan dituruti lah. Jadi kalau kita ngikutin nafsu nggak akan habis serakah jadi manusia. Karena kan kita tahu sendiri asalnya dari mana kita. Apa? Sedikit bertanya Boleh. sama Pak Misra. Bapak, iya. Itu emang kita kan awam nih Pak, jenis menembak kan cuma kita tahu nembak aja, ini kan ada berapa, itu boleh kasih contoh nggak Pak? Materi-materinya Jenisnya, materinya tuh apa aja Pak? Apakah dari senjatanya atau gaya menembaknya, Atau jarak. dari medannya? Penilaiannya gitu maksudnya. Iya, maksudnya dari ini aja juga Mas, materinya tuh apa Jenis-jenis aja? kompetisinya. Nah Mas, itu. betul. Oh gitu. Jadi gini Mas, jadi kalau olahraga di Australia adalah aplikasinya adalah tempur ya, military. Memang tujuannya itu adalah bagaimana kita seorang militer bertempur di suatu tempat itu. Jadi yang kita tembak itu memang di sana bentuk sasaran. Tapi di sana itu adalah ada sistem penilaian dari mungkin V, atau paling bagus itu adalah V, kena barab itu 5, 4, 3, 2. Jadi inilah yang di total. Kemudian dari hasil tembakan, contohnya mungkin dari 50 butir peluru yang ditembakkan, siapa nilai yang paling tinggi, itulah yang menjadi pemenangnya. Jadi beberapa materi. Kemudian bahwa saya ini adalah petembak spesial pistol, dan Pak Misra ini adalah senapan, seperti itu. Jadi alhamdulillah yang kita dapat kemarin, kalau di pistol itu dari 6 medali emas yang diperebutkan, kita dapat 5, seperti itu. Aduh. Jadi itu. Dari 5. Buat kita borong sendiri. Pak Misal, boleh nambahin? Di lain itu juga kita latihannya sungguh-sungguh dan menyenangi pekerjaan itu, bagaimana latihan yang benar, kemudian mempelajari materi-materi yang ada yang dia akan dilombakan. Yang selain itu ya kita berdoa sambil bekerja. Ya alhamdulillah hasilnya maksimal. Sungguh-sungguh menyenangi pekerjaan. Sama dengan bukan mata, saya menyenangi pekerjaan bukan mata. Sungguh-sungguh datang lebih awal, makanan datangnya juga lebih awal, gajiannya juga lebih awal. Jadi bener chemistry banget. Udah Mas Coki dah, Mbak Bebi nih. Gimana nih melihat prajurit kita berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan menembak yang kalian sendiri gemar menepinya? Monggo. Sangat bangga karena beliau-beliau ini membawa negara kita menjadi lebih maju, mengharumkan nama bangsa. Tidak semua orang bisa seperti beliau-beliau ini yang mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka punya kekuatan, keberanian, mempertaruhkan nyawa untuk negara kita. Kita tinggal tidur tenang, enak. Mereka yang mempertahankan negara kita, yang menjaga negara kita. Acungin jempol. Saya pengen seperti mereka tapi tidak bisa. Tapi ya dengan berjuang dengan yang lain, beliau dengan ini, kita dengan berjuang dengan karyanya kita. Kan di Undang-Undang Dasar pasal 30 ayat 27 kamu baca, kan berjuang kan juga kita. Bener nggak Kang Pra? Bener. Aku dibikin nggak ngerti. Sekarang kan kuliah saja di UAS, Universitas Alam Semesta. Kan. Balik kalau UAS. apa ya? Ya UAS itu tadi saya bilang ujian akhir semester, ternyata Universitas Alam Semesta ya. Iya, Universitas Semesta. Saya ngambil beberapa jurusan ada aja. Ya. Dan sertifikat ISO saya bukan dari Belanda, dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ya, pertama saya ucapkan selamat rekan-rekan yang saya banggakan. Ini Angkatan Darat adalah salah satu matra yang dibanggakan di negara kita, yang paling banyak personilnya. Yang saya katakan bahwa tentu tanpa matra lain kita tidak bisa berdiri sendiri, tetapi mereka konsisten, orang-orang yang teguh pendiriannya. Seperti tadi Mas Misran bilang, saya mencintai pekerjaan saya. Semua dimulai dari situ, Mas. Kalau kita nggak cinta pada keluarga, cinta pada pekerjaan kita, mau jadi apa gitu? Pasti kita akan tersesat di jalan. Dan saya percaya mereka bisa menjadi teladan buat yang muda-muda. Karena banyak yang mau jadi tentara, banyak yang mau jadi penembak jitu seperti mereka. Kami aja pekerja seni ingin
terlibat dalam hobi-hobi yang berhubungan dengan militer. Supaya apa? Bukan ngejago, Mas. Kita pengen dapat kedisiplinannya. Kita ingin dapat mentalitas yang tangguh seperti mereka. Jadi hormat saya, bangga pada Anda semua. Luar biasa. Betul. Saya justru ngambil kedisiplinannya itu tadi inspiratifnya dari beliau-beliaunya dan TNI itu. Disiplin on time. Ya, Mas, ini Bang Siombing ini rekan latihan saya di Gultor 81 ya. Komandan beliau juga senior kami di Magelang ya. Dan kita latihan berapa kali, saya dapat banyak ilmu juga dari beliau. Pernah kami waktu itu satu kompetisi karena beliau ini spesialisasinya di pistol. Saya waktu itu pakai MP5 yang harusnya sebenarnya bisa lebih cepat kita dengan senapan, tapi waktu itu beliau tetap lebih cepat dari kami. Ini lebih cepat. Kembali ke untuk Mas Coki ini. Dengar-dengar dirimu kemarin juga juara lomba menembak. Is that true? Tell me the story. Sekitar 2 bulan yang lalu ada lomba menembak antar media dan wartawan di Mabes Angkatan Laut di Cilangkap. Karena saya adalah mantan jurnalis dan juga orang media, jadi kami ikutan di antara sekitar 80 atau 90 awak media yang ikutan. Dan ya, puji Tuhan saya juara satunya di situ. Memang postur tubuhnya itu sudah menarik ya, hampir sama dengan saya. Hampir. Tegap tinggi, dari posisi duduknya dia selalu gini. Beda kan? Kenapa duduknya? Kamu tuh kayak panser yang rusak itu gini. Balik ke lab. Jangan ngeledek dia loh. Dia kalau udah nembak, Kena. meleset. Untuk Letda Siombing dan Serda Misran. Kabarnya senjata yang dipakai saat kompetisi kemarin merupakan senjata buatan asli Indonesia. Jenis apa saja yang Letda Siombing dan Serda Misran gunakan? Monggo. Karena spesial saya adalah pistol, yang saya gunakan adalah G2 Elite sama Combat. Itu 100% adalah buatan Pindad yang kita gunakan itu. Dan tidak kalah lah. Jadi ini kan yang diperlombakan itu adalah hasil ketepatan daripada pistol itu ya. Jadi untuk groupingnya itu yang buatan Pindad ini ya, kalau hitung-hitungannya kan nilai total yang dihitung. Jadi negara lain juga menggunakan sebetulnya yang sudah pistol-pistol terkenal seperti Six Hour atau Baretta seperti itu yang dipakai negara-negara lain. Tidak kalah kualitasnya. Jadi terbukti yang disampaikan tadi, dari 6 medali kita dapat 5. Disitulah mungkin kualitasnya itu di situ, di terujinya. Terujinya bukan masalah groupingnya saja, tapi dari mekanisme senjata itu tidak terjadi gangguan. Itu kan sudah merupakan prestasi baik seperti itu. Apabila kita mengalami gangguan, ini kan permainannya kan main waktu. Kita mengalami gangguan, tidak bisa melanjutkan, nilai juga tidak dapat seperti itu. Untuk masalah senapan, Pak Misran menjelaskan. Saya di senapan yang saya gunakan yaitu SS2 P4. Ya, itu tidak kalah saing dengan negara-negara lain. Dan itu juga hasilnya sangat maksimal, sangat bagus. Bagus. Karena dari jarak dekat, jarak 25 meter sampai jarak 450 meter yang terjauh. Jarak 450 meter aja dia masih bergrouping, masih bagus. Bagus sekali. Dan melalui senjata Pindad itulah kita berterima kasih, dan itu semuanya lebih baik dan bagus. Luar biasa. 400 meter tendangannya peluru itu Masih bikin gompal gitu jaraknya ya Pak? akurat. Jadi ini sinergi, Mas, yang bagus itu adalah Indonesia memproduksi senjata, lalu orang Indonesia yang memakainya. Karena di peserta tadi yang lain juga di Assam itu ada negara-negara lain yang nggak pakai senjata buatan sendiri karena mereka nggak punya produksinya kan. Kita punya produksi, kita punya pemakainya, dan sama-sama berprestasi kan indah gitu. Ya, yang bikin apa kan, yang senjata sebetulnya yang kita kenal itu adalah mungkin seperti M16 yang sudah mendunia selama ini dipakai oleh mungkin pasukan-pasukan khusus di dunia. Tapi kita tidak menggunakan itu karena memang itu perintah dari pimpinan kita bahwa kita harus membuat ataupun mempromosikan produksi dalam negeri sebisa mungkin. Kalau memang itu bisa berprestasi, itu yang menjadi harapan kita gitu. Dan berhasil. Dilihat seluruh dunia, malah kita bisa memproduksi senjata-senjata luar biasa dikenal di mancanegara. Betul. Makanya kalau M16 tuh, kalau MM66 tuh lebak bulus sama Ngomongin apa
Lewat mulu, Metro Mas. Mini 66 tuh. Yang warnanya hijau Kopaja 66 tuh loh. Lewatin Dean juga itu. Kampung Melayu itu. Apa aku apa? Wong pernah jadi orang susah jadi apa? Apa? Mas, iya kalau boleh tahu ini kan sudah meraih posisi pertama melewati Eropa dan juga Amerika, lalu juga senjata buatan Indonesia. Kalau boleh tahu apa keunggulannya Mas senjata-senjata buatan Indonesia yang dipakai untuk lomba kemarin, Mas? Itu tadi SS tadi. Keunggulannya Mas, keunggulannya karena kan Dibandingkan dengan Dibanding. produksi luar negeri. Kalau keunggulan mungkin ya jadi dari presisinya ya yang kita lihat. Yang saya sampaikan tadi bahwa menembak ini yang dinilai itu adalah perkenaan di sasaran itu. Yang dibilang Pak Misran tadi dari jarak 25 meter sampai 450 meter. Jadi 450 meter dengan cuaca seperti itu, mungkin angin yang kencang. Apabila kita tidak bisa membaca situasi ataupun angin dalam jarak seperti itu, bisa sasaran itu tidak kena seperti itu. Karena kecepatan angin mungkin sampai 15-20 knot itu sangat besar sekali. Apabila kita dari 450 menembak, kita bidik dengan bidikan yang sama tanpa menggunakan di adjust ataupun di klik seperti itu akan hilang, tidak kena di sasaran. Jadi itu keahlian seorang petembak juga untuk membaca situasi tersebut gitu. Dengan cuaca di sana mungkin hanya 6 derajat, yang biasa kita siap 27 sampai 33. Ini sebagai kendala juga buat kita negara Asia seperti itu. Jadi kali ini seperti apa kita buat di sana, ya kita beli hand warmer mungkin untuk biar tangan kita ini peka terhadap untuk menarik trigger seperti itu, Mas. Bagus. Jadi di Australia kan cuacanya kan agak dingin sejuk, itu peluru aja nggak mengkeret gitu loh, bisa tetap biasa. iya. Masa pelurunya mengkeret? Ya, biasanya kan pistol kalau ada cuaca sedingin kan agak dingin. Itu pistol apa? Pistol Gambia. Diketawain Pak Misran loh, Mas. Balik kalian. Boleh nanda siombing. Kabarnya ada cerita unik, yaitu sesaat setelah tim Indonesia dinyatakan menang, tim Jepang bertanya, kiat-kiat menembak jitu tuh gimana ceritanya? Tim Jepang tuh nanya, kok bisa sampai juara? Kiat-kiatnya apa? Kalau ini mungkin Mas Coki mungkin bisa jawab. Karena udah berlatih di jantung kan. Mungkin bisa wakili Pak Siombing dulu, baru nanti. Jadi memang ada. Jadi kita namanya itu kan termasuk ada lomba, ini adalah sedikit ada persahabatan juga yang dipupuk di sana. Jadi setelah selesai kompetisi dinyatakan Indonesia menang. Jadi memang ada kita mencoba senjata negara lain seperti itu. Jadi lebih banyak itu cenderung memegang senjata kita untuk mencoba, dan itu mencoba benar, jadi pakai peluru benar. Jadi banyak yang tertarik juga. Cuman kan kalau untuk proses pembelian juga mereka juga mungkin karena negara kita mungkin seperti ini tidak begitu yakin gitu kan. Jadi untuk membeli itu masalah untuk kepelatihan, memang dulu pernah bahwa waktu itu kita sniper tidak mendapat medali, kita senapan unggul seperti itu. Jadi Jepang ini datang kepada kita, dia tanya komandan kontingen kita waktu itu bahwa Indonesia snipernya tidak dapat, sedangkan senapan bagus. Apa kita nanti saya kirim pelatih sniper kepada Anda dan pelatih senapan kirim kepada saya, seperti itu. Nah, jadi semuanya itu adalah berpulang kepada perintah pimpinan kan seperti itu. Ya hal-hal itu bisa terjadi seperti sekarang kan untuk materi RM Indonesia Angkatan Darat juga mengirimkan pelatih ke Brunei seperti itu. Jadi itu sudah keputusan pimpinan. Jadi tidak bisa kita eksekusi sendiri tingkat bawah seperti itu, Mas. Iya, maksudnya ngambil sikap pimpinan. Nah kita tanya kiat-kiatnya tadi kan nembak. Jadi kiat-kiatnya bisa makan cepet itu gimana? Makan cepet, tidur cepet, kiat-kiatnya apa? Kalian ini bentuk kamu tuh badannya kayak lemari makan kamu. Kembali kalian. Baik pemirsa, kita akan care and share lagi dengan bintang tamu saya sangat luar biasa yang inspiratif dan menambah ilmu dan wawasan untuk pemirsa di rumah. Jangan lupa tetap berkenan. Mas.
Oke Mas, ini bukan Pak. Balik ke lab. Pemirsa, sebuah hobi atau kegemaran akan membawa dampak positif bagi diri sendiri jika kita menggunakan dengan positif pula. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam ini, Baby Margareta, Coki Sitoang, Lenan 2, Siombing, dan Serda Misan. Dan terima kasih untuk pemirsa di rumah maupun studio. Saya hanya Jas Giding, Jas Pulau, tidak ada motivasi untuk belajar. Dan kalau ada kata-kata yang melambungkan kami, mohon maaf. Ambil tontonan yang bagus, yang kurang benar, ambil tontonan bukan kata. Nah, jangan lupa kita coba tonton bukan Pak. Lihat kami di layar kaca 5 kali dalam seminggu.